Mula berbahagialah Anda yang kepingin punya anak, sampai kadang 10 tahun gak dikasih anak itu, jenengan berbahagialah. Karena tutup iki mau gak begitu banyak. Tutup sampean urusan garwa, suami dan istri. Kadang-kadang tuntutan nafsu sifat basariyah harus punya anak. Lah ngoten nggih. Makane iki kanggo gedhekno atine wong sing suwe gak duwe anak. Sebab anak ini nanti mohon maaf yang kita sukai akan menjadi tutupnya hati. Sukanya orang laki wis pas. Nabi Adam suka sinten? Hawa. Garwane gini ku. Edok ketemu lanang. Kalau sudah punya istri, langkah selanjutnya hubus syahwah berbentuk wal banin, anak-anak. Artinya jenengan kalau sudah nikah mesti pengin punya anak. Mula berbahagialah Anda yang kepingin punya anak, sampai kadang 10 tahun gak dikasih anak itu, jenengan berbahagialah. Karena tutup iki mau gak begitu banyak. Tutup sampean urusan garwa, suami dan istri. Kadang-kadang tuntutan nafsu sifat basariyah harus punya anak. Lah ngoten nggih. Makane iki kanggo gedhekno atine wong sing suwe gak duwe anak. Sebab anak ini nanti mohon maaf yang kita sukai akan menjadi tutupnya hati. Nomor 3, wal qanatiril muqantarah, isinya minadz zahab wal fiddah wal khaili dan lain sebagainya. Dunya brono. Ini Pak yang akan menjadi tutupnya hati sampean kali kula. Akhirnya sampean susah bisa jadi gara-gara garwa anak harta benda. Jenengan senang gara-gara 3 perkara ini. Ini bagi mereka yang belum mengenal tauhid. Mesti siapapun kita. Mesti menuduh susahku karena istri, suami, anak, harta benda yang kolep atau sesuatu yang sudah dihabiskan Allah. Bagi kita yang belum bertauhid, belum mengikuti ajaran Rasulullah, mesti iman kita gelisah dan senangnya karena tiga hal. Roh itu Pak, mandangnya terhadap makhluk berupa 3 ini. Padahal tidak roh sadari siapa di balik layar itu yang menguasai garwa, suami istri, anak dan harta benda. Makanya kemarin saya katakan fikuli mukawwanat iku ing dalem saben-saben seluruh makhluk syai'un utawi ana perkara khafiyun kang samar. Terus dijelasno di dalam syai' itu wahwa wujudullah. Di dalam diri seorang beberapa makhluk itu sebetulnya adalah ada wujudnya Allah. Itulah sang yang berperan. Oleh karena ilmu tauhid kita tolak, maka jangan harap
Anda akan bisa memandang, bersaksi, beriman terhadap sebenarnya siapa yang disebut Al-Hayyu, yang disebut Al-Khafiyyu, yang samar, yang hidup. Jangan harap. Itulah akhirnya kita disebut golongan hati yang buta kepada Allah. Ingat, resiko hati yang buta kita di dunia ini apa yang sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 72. Siapa di antara kita manusia mata hatinya buta terhadap Tuhannya, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adhallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan jalannya. Sudah. Semua tidak ada yang aku tutup-tutupi. Aku jelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Urusan Anda marah terhadap saya, rapopo, aku nggak akan marah. Tetap tak maafkan, rapopo. Ndak, aku nggak akan mengatakan jenengan salah, ndak. Itulah proses Anda. Nanti ingat, jikalau Anda sudah hati ada satu kesadaran, Anda mesti akan mengatakan, oh iya bener omongane wong gendeng. Sementara waktu anggap aku orang gila. Rasulullah pun dianggap orang gila. Min jinnah. Muhammad itu adalah orang gila. Wong dunya wujud kok jari gak wujud. Wong dunya enak kok jari ini. Kok katanya itu menghalangi hatimu pada Allah. Oke, untuk sementara waktu tak maklumi. Dzalika mata'ul hayatid dunya, masih dalam surat Ali Imran 14. Apa yang di depan tadi 3 perkara yang menutupi hatimu, garwa, anak, harta benda, iku mata'ul hayatid dunya. Kesenangan kehidupan di dunia. Artinya gini Pak. Walaupun miturut ayat ini nanti bab fasol ini menerangkan akan menjadi tutupnya hati Anda 3 perkara. Tapi bukan berarti itu akan selamanya menjadi tutupnya hati Anda. Itu justru nanti akan menjadi satu kendaraan syariat tumpaan jenengan untuk bisa bertemu Allah. Bertemu Allah. Kok bisa? Dalam istrimu ada siapa? Dalam suamimu ada siapa? Dalam anakmu ada siapa? Dalam harta bendamu ada siapa? Jikalau Anda sudah tahu siapa di balik layar itu semuanya, maka walatan sanasi baka minad dunya. Ojo kok tinggal bojomu, ojo kok tinggal anakmu, ojo kok tinggal kerjaanmu. Justru itulah fasilitas yang Allah berikan terhadapmu sebagai ujian untuk kau jadikan sebagai kendaraan dirimu untuk bertemu Allah. Lah ngeten Gus, tak kandhani pisan pindho bojoku iku nyalahno aku wae. Malah kula niki nek kongkon nek ayo ngaji terus pegatan ae. Misale ngoten ya. Iku sebabe ora paham Pak garwa panjenengan Bu. Wis menengo ae. Tunggulah waktu di mana Allah akan nyentil terhadap hati garwa jenengan. Nanti kalau beliau
terbuka dan sadar, mesti mengatakan, oh iya dek bener awakmu biyen. Untung aku durung modar. Ya. Wis ono kesadaran. Loh nantinya begitu. Jangan kesusu dulu. Jangan terlebih dahulu Anda memvonis untuk ngambil keputusan untuk jenengan tinggalkan. Tapi ada juga Pak, seseorang itu sing gak kuat. Nek bojoku iki rewel-rewel, tak ijolno ae. Gak kurang wong lanang. Lah ngoten nggih Bu. Sing wet lanang ya ngono. Halah. Masih aku dhewe gak kurang wong wedok. Lah ngoten nggih. Wis tah nek ngetutno perkara iku ra mari-mari. Lebih-lebih jenengan yang sudah punya anak. Kau harus memikirkan bagaimana anakmu. Janganlah perkara itu menjadikan Anda terus berpisah. Jangan. Wis sak mampu-mampumu bah legrek banda wis rapopo. Ingat sampai ndelok film India. Lakon niku awale ku legrek. Gitu. Tapi akhirnya endingnya ono sing tambah legrek ngono ya. Lakon iku mburine iku menang keri, biasane ngoten. Jikalau tidak biasa legrek terus, ya wis sembuh rek, ngoten. Ngoten. Zalika mataul hayati dunya, itu hanya sebatas kehidupan apa yang ada di dunia dohir jasmani ini. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab. Kehidupan di balik itu ada. Ada yang lebih mulia. Itu yang harus kau raih dan itulah tempat kembali yang terbaik. Artinya Pak, nek garwa sampean muring-muring menengo sampean. Deloken sapa di belakang garwa. Jangan garwa muring-muring mecah piring jenengan mencah toples. Engko nek mari lak getun. Biasa ngoten niku. Bojo mecah gelas jenengan mecah piring. Bojo nyaduk magicom jenengan nyaduk mesin cuci. Entek mari ngono getun. Ya wis. Tapi ingat Pak, nafsuku enggak akan pernah ridho. Tatkala Anda akan masuk di dalam yang sebenarnya alam yang sebenarnya itu alam akhirat di balik alam dunia itu. Yaitu alam yang dihuni oleh keakhatan Allah di belakang suami, istri, anak, harta benda. Di situ ada. Ini hanya Allah izinkan bisa masuk terhadapnya hanya liman kana yarjullaha. Ayatnya kan wal yaumal akhirah. Langat entah. Surat Al-Ahzab 21 itu teladani Kanjeng Nabi. Yang bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini adalah ruh yang ada keinginan dan berangkat keinginan itu untuk menemui Allah. Otomatis tidak lepas jenengan ini dari wasilah khusus yang harus jenengan bawa, yang nantinya kami bahas di dalam tahapan dzikir. Ada nanti tahapan dzikir, jenisnya dzikir ada di situ nanti. Bapak Ibu, untuk sementara waktu bagi khusus pemula lo ya, ojo gampang sik sampen senggolan, banyak-banyak berhubungan dengan 3 perkara tadi. Hubungan no, tapi ojo gelek-gelek hubungan. Jikalau Anda hubungan terus-menerus cukup secara jasmaniah saja. Rohaniah jenengan
harus berhubungan terhadap siapa di balik layar, istri, suami, anak, harta benda. Monggo mboten menawa. Hitung-hitung ambek ngelatih ati sampean gampang iling opo gampang lali. Gak apa-apa, dilatih. Kalau yang sudah senior sih mak plek, urip, ya wis. Maksud saya yang pemula-pemula, apalagi yang baru mengenal tentang dinut tauhid ini. Ingat, penghalangnya mata hati adalah sesuatu selain wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam hati. Itu dijelaskan Allah dalam surat Yusuf tadi, ya dah, yaitu terkait masalah nafsu itu selalu mengajak keburukan terhadap Allah. Tapi ingat, di balik itu semua illa ma rohima robbi, ada nafsu yang dirahmati. Mana? Inna robbi ghafurur rahim. Niki Pak, tak simpulke dari surat Yusuf tadi ada kalimah nafsu niki. Sama dengan keterangan kemarin. Orang yang belum bertauhid sehingga tidak bisa masuk di dalam alam akhirat, yaitu di belakang alam dunia ini, nafsunya mesti elek. Roh itu selalu mengikuti nafsu yang ngajak jelek. Inna nafsa la amaratum bisu itu tadi. Selalu lalai pada Allah. Gak sadar bahwasanya semua yang harus kita saksikan itu wujudnya Allah, bukan nurnya Allah makhluk ini. Tapi menganggap dia itu sudah benar. Kalau aku sudah benar, sudah betul-betul menyembah Allah, padahal masih jauh. Karena tertutup hati kita dengan selain Allah. Mandangnya ya mandang apa sing jadi tutup ya hati kita. Inilah yang Allah sebut sebagai ainul a'ma, mata hati yang buta terhadap Allah. Bukan buta terhadap duniawi, ya enggak. Butanya terhadap wujudnya Allah. Jadi alam dunia iki Pak, akhirnya sebagai penghalang ruhaniyahmu itu tidak bisa masuk ke alam akhirat. Boten saged. Walaupun jenengan alimo kaya apa dalam hal ilmu dohiriyah, dalam hal ilmu syariah, kuwi nek ngomong nek salatmu iso khusuk rin yo tak jotosi awakmu. Mboten saged Pak. Ngapunten ingkang kathah. Mboten saged. Walaupun istilah saya sudah disebut al-masyayikh, al-alim, al-alamah. Udahlah. Waktu sholat gak bisa ruhaniyahku itu bersaksi dengan benar terhadap wujudnya Allah dalam kurung khusuk mboten saged. Sing iyo Pak, sing iyo yang mesti terjadi, hatiku mesti ketok bokong semok, isine bokong semok garwa anak harta benda. Nek gak nyun sewu, gak iso aku wis ketok udeng-udengan, jubahku sak ngelembreh tutuk nisor, tasbihku kene tutuk Surabaya, nandindi kula ngeten-ngeten. Kusuk saya, wong santriku sakmono kae. Kuwi nek gak percaya tak duduna rene, Cuk, rene yo.
Tak jotosi ya, gregeten aku. Mboten saged. Niku tipu-tipu daya. Nafsu di dalam diri saya. Beban to Pak, mosok wis pengikutku sak pirang-pirang kok aku gak kucuk yo. Lah beban to. Wis sekarang itu zamannya keterbukaan publik. Abang yo abang, putih yo putih. Jerone ati iki ora iso jenengan bojoki, ora percaya. Oke. Sampai tadi berangkat ngaji iku alasan nang bojo sampean. Alasan budal nyambut gawe, mbok alasan apa? Sebab apa bojo sampean gak anu apa jenenge gak setuju nek sampean ngaji. Gak ikhlas. Wis sampean golek kesempatan, wis pamitan kerja wae. Budal, Pak. Mulih nanti gak iso sampean nek takon ndi Mas ngaji, gak iso. Lesan iku mesti ngomong tapi ati sampean gak iso ngomong kerja gak iso. Mesti ati iki ngomong ngaji. Alasan sampean lembur. Wis gak iso Pak, nek putih ya putih, nek ireng ya mboten saged. Ati jenengan bohongi mboten saged. Lagi nek goleki maling niku gampang. Sing bersangkutan celukan. Aku nyolong pulpenku ya. Mboten. Tapi kira-kira ati saged jawab mboten, mboten saged. Tetep ngomong iya. Wis tah. Nyun sewu, kita rumah tangga. Sampai ono hubungan ambek wong liya. Sampai mesti berupaya nutupi sekiranya garwa sampai ini mboten semerap. Lah ngoten. Ditakoki, sampai hubungannya ambek kae ta? Ora. Lah ngoten ya? Lah ngelesane. Ati sampean gak iso bohong. Mesti ketemuan. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Percuma awak dibohong, ngaku wae. Oh kula ngaku kok diuleke. Ikulah kesalahan awal kita. Lah sing bener ya apa? Ya mbuh iki bener mbok gak ngerti lho ya. Nek menurut kula bener. Ibu atau bapak nek seneng wong liya kandha bojomu sik. Bu, kalau seneng kae angsala. Iki hati sampean ngomong sik. Biar sampean tidak disebut sebagai orang yang selingkuh. Ngomong sik terus terang. Mumpung durung burine. Nek gak oleh yo aja budal. Ngoten lho, nek oleh ya budalo. Lah enak toh Pak. Garwa iku nek diduduno sik engko dhisik sakdereng kelakon iku rumangsa diwongno wong. Tapi nek garwa sampean jawab, "Ojo Mas, ojo Dik," misale, iku jenenge geblake mbing. Wis ngoten mawon. Ojo diterusno daripada rame. Pun. Jadi 3 perkara inilah miturut pasal ini yang menjadikan sebab hati seseorang itu tertutup dengan Allah, akhirnya menjadi hati yang gelap. Terus piye carane sebagai kesimpulan? Proses sebab butanya mata hati sebagai berikut. Di pasal 2 hati yang buta. Gara-gara hati atau roh melihat, menyaksikan, mencintai kesenangan kehidupan dunia yang menjadikan nafsu sebagai jebakan untuk membelenggu ruh di dalam kegelapan, sehingga hati menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini diterangkan Allah dalam surat At-Takatsur, yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Siapa yang hatinya bermegah-megahan dengan 3 hal tadi, hati loh bukan jasmani, maka itulah yang menjadikan hati itu buta dan selalu lalai pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung iki gak ada, bagaimana solusinya? Durung ada solusinya di belakang. Sekarang tak omong piye solusine. Siji, ngaji yo tentang tauhid, pahamono. Loro, lakuo tauhid. Atimu iki, rohmu iki berlakulah untuk wa amilus sholihah, laku kholwat. Telu terus menerus. Dengan cara inilah Pak Bu, maka telung perkara sing nutupi hatimu datang Allah, sehingga hatimu sampai kapanpun akan menjadi hati yang gelap dan tidak bisa mencapai makrifat Allah. Sedikit demi sedikit Allah akan hilangkan. Ini Allah sampun memberikan cara di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin betul-betul makrifat pada Tuhannya, maka ada 2 hal. 1, fal ya'mal amalan sholihan, yaitu tadi melakukan perbuatan hati dengan perbuatan yang bagus. Berarti ada 3 tadi, ilmu, amal, istiqomah. Lalu yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika Anda melakukan segala bentuk perbuatan apapun, jangan ada di dalam hati sampean itu selain Allah, selain Tuhan yang melakukan. Jangan. Artinya jangan pernah hatimu beriman kalau aku makhluk yang bisa melakukan, atau makhluk lain yang bisa melakukan. Seperti kemarin sebelum ngaji kita dihujani hujan, akhirnya keratak, ngoten nggih. Mungkin dalam benak hati sampean, iki ngaji kok ya ono gangguan ngene sih, keratak. Akhirnya jenengan nyalahno udan. Lah ngoten nggih. Yang menyebabkan keratak akhirnya seakan-akan mengganggu di dalam proses belajar mengajar kita adalah air. Nggih napa mboten? Iku syariate. Lah hakikate sebetulnya Allah. Allah batin, Allah dohir. Allah batin ya urip, Allah batin ya banyu iku. Berhubung kau melihat makhluknya ada, berarti banyu kau tuduh ben sampean iki njaba jero iku wis gak mbujuk. Ngoten lho maksud kula. Jero ya Allah, njaba ya Allah. Ning kono ngomong, lho iku lah alirane duduk aliran Qadariyah, aliran Jabariyah itu. Wis, engko kuwi paham dhewe lah. Ojo fanatik nomo po ngoten. Bon. Hanya 2 hal itu tadi untuk bisa Anda selesai dari persoalan, yaitu kebutaan mata hati, yaitu tadi. Urusan jenengan iki, 3 perkara iki masih melekat di dalam jasmani, enggak apa-apa, karena ayatnya memang Allah mengatakan jangan kau tinggalkan urusan bagiamu dunia. Tapi satu hal, darul akhirah, hubunganmu ruh iki langsung padaku, ya jogon dengan cara ya 2 hal tadi. Bon. Pasal yang ketiga tentang visi dan misi nafsu. Berawal berangkat dari cerita Nabi Adam tadi, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata
wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Itu yang diwelingkan Nabi Adam ambek ambek Siti Hawa. Kuwi pingin terus bermukim di surga enggak? Nggih. Wis terusno ana kuno. Terusno sak karep-karepmu ana negeriku iki. Niki maksudnya jenengan makom musyahadah, Pak. Inilah alam akhirat di belakang alam dunia niki. Sampeyan ojo mandang alam akhirat sok nek wis dunyane kiamat kesuwen sampeyan niku. Lah apa sampeyan tutuk kono? Inilah perbedaan pembelajaran tentang ilmu syariah dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat iku ndudono asline. Buka isine ning ati sampean iki abang nek abang, putih nek putih, ora bisa dibujuk. Ilmu syariat iku ilmu kulit. Ilmu yang tidak bisa kekal. Membahas tentang sesuatu yang tidak kekal. Dan itu masanya masa kita dulu. Di saat kita itu masih ibtidak, sanawi, aliyah. Lah masa sekarang sampai niki masa wis ambu lemah. Mosok terus-terusan kate belajar atau ngelakoni ilmu sing ono masa sampai waktu kecil dulu. Ndak toh? Nek iya terus no gak apa-apa urusanmu dhewe, dudu urusanku. Urusanku namung nduduhke kabar sing apik. Wahai saudaraku yang tidak kuanggap, yang tidak kulihat dari segi agama atau kepercayaan, ndak. Masamu iki wis ambu lemah. Nyo tak kandhani yo. Kuwi arepe menghadap masa yang mesti itu terjadi. Apa yang perlu Anda persiapkan? Urusan syariatmu 10%, ya wis kuwi ae. Toh akhirnya bakal fana sirna. Sekarang harusnya Anda itu memikirkan dan membahas dan berperilaku ruhaniyahmu itu bagaimana caranya bisa masuk ke alam akhirat di dunia ini. Seperti ceritanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi masuk nang alam akhirat. Urusan sak jasmaniai mlebu gak rohaniyahnya tok terserah. Jenengan mangke ilang sak jasate wis terserah. Urusan Allah. Kholwat jero kamar, ilang sak jasate. Karena sampean baksisnya punya ilmu rogo sukmo. Nggih Pak nek mlebu nang ngene nyun sewu. Isok balik rapopo jarine arek-arek. Nek gak isok balik. Iku sebetulnya sampean mi'raj seperti Nabi Ilyas. Mau balik nganti saiki. Sak rogone. Nek Kanjeng Nabi lak mboten. Kanjeng Nabi ku khilaf. Ada yang mengatakan biruhin fakot waqala aidon ma'a jasadihi. Sak jasate wis sak enakmu milih sing ndi monggo. Tapi akhirnya kembali. Kalau jenengan ini nanti walaupun tidak ada dasaran rogo sukmo, ketika njero kamar kholwat ilang sak jasate, ya wis. Ojo kakean cocot. Ya ta? Balik gak balik ya wis urusane Gusti. Loh, sampean masih sanksi nang Allah. Enak to kok. Seperti Nabi Idris. Sampai saat niki gak gelem. Masalahnya ini cerita Nabi Idris dulu. Sapa sing pingin mlebu surga ya harus mengalami kematian dulu. Iki bahasa syariat. Akhirnya Nabi Idris iku usul, Gusti kula pengen kaya apa sih kahanan surga? Oh iya. Tolong sampean jajal kula patenono. Dipateni mek Gusti Allah. Dipateni.
Ya Allah. Jadi berangkat sak jasate nanggone surga. Pintere Nabi Idris iku nggawa bekiak. Ngerti bekiak? Sandal. Makanya jenengan iki sesuk nek mati sandalono. Udah. Ketika sudah dimatikan Allah nang surga. Wis. Dres ya apa? Enak weco. Wis nek kuwi wis ruh ngrasakno tak balik nang donya maneh. Oh nggih. Ngoten. Akhir nang donya. Tapi sandale ditinggal ning surga. Ketika ada di donya, Gusti, sandal kula keri. Ngoten. Iki asli Nabi Idris moh ning donya. Nyun sewu wallahi billahi tallahi jenengan nek wis mancik ning musyahadah gak kepingin nang donya maneh. Artinya kalau hatimu sudah Allah jadikan sebagai kekasihnya, ruhaniyahnya ini yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, aku yakin hatimu tidak akan kepencut dengan urusan hati lo, roh, bukan jasmani. Paham ya? Saya bersumpah atas nama Allah, siapapun Anda, jikalau estu betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah dan menjadi kekasih Allah, berarti menjadi kekasih Allah jenengan sudah di musyahadah lo ya, sudah di akhirat mau. Nek nggone alam ahadiyah, alam ahate Allah. Aku yakin jenengan kalau dikembalikan ning dunya roh, mesti jenengan iku gak kepingin di dunia lagi. Walaupun bojomu iku 100 seperti Nabi Sulaiman, boten purun. Artinya ruhaniyah jenengan ini Pak Bu nggak akan bisa terpengaruh dengan kebiarin dunya. Tonggo sampai isok tuku mobil jenengan iki kecilik melarat terus nggak akan kepingin dong mriku. Tapi nek jenengan ini siapapun kita ruhaniyah belum pernah masuk ke alam akhirat, wis tah sinten Pak gak kepingin dunyane sukses, ngomong ini tak sapluk kuwi sedawaya kepingin. Siapapun kita Pak. Loh, ini memang sifat basariyah dan basirah seperti itu. Nanti kita akan membahas di dalam bab sifat basiroh dan basariyah. Ternyata di dalam alam rohaniyah kita itu ada pohon dua yang menjulang tinggi. Ada pohon basariyah, ada pohon basiroh. Ning kene kok gak ening gambari, iya. Iya, enggak sempat gambar kula. Padahal sudah tak gambar di asline kitab. Asline kitab sampun kula gambar. Iki ya lupa kata gambar ngoten. Gambarane ngeten. Wis engko ae nek bab masalah sajarotani. Bab sajarotani itu ada Pak. Pohon dua itu. Nanti aja. Pun. Jikalau Nabi Adam sudah dipenging seperti itu, bentuknya jenengan kali kula tertuang di dalam surat Al-A'raf 172. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Ini menceritakan Nabi Adam tadi. Hal itu menggambarkan terhadap diri kita sebagai anak cucu Adam, bahwa saat ruh sebelum Allah tiupkan ke badan, Allah sudah membuat perjanjian terhadap ruh. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam ayat itu poinnya aja tak tulis. Allah berkata, Alastu
birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Iki Allah yang berkata. Betulkah kau nanti akan setia padaku? Nek umpama dijabarkan di syarah. Betulkah nanti kau tidak bercinta pada anak, istri, harta benda? Betulkah kau nanti tetap hanya bersaksi nyawiji terhadapku? Jenengan jawab roh iki. Qalu mongko padha jawab. Niki wonten alife. Karena ini menunjukkan jamak akeh. Qalu mongko padha jawab sapa ruh bala nggih sahidna nyekseni sapa ingsun ing jenengan. Artinya syahidna ini tetap kula bercinta, mencintai, mengimani mung dateng jenengan. Gambarane ngeten wong kuwi. Kalau jenengan ini sudah bisa masuk alam akhirat di suami, istri, anak, harta benda, berarti janji sampean iku sudah Anda penuhi. Tapi iki masanya jenengan iku sebelum balik. Ketika masuk masa balik dewasa, ayo ngomong. Sejarah mengatakan Nabiullah Adam juga begitu. Terusnya ayat Al-Baqarah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Intinya iblis moro nang Adam, Dam enak khuldiku kekal, wis tak cobaan enak, jadikan aku sebagai penasehatmu. Iku awal sampai kali kula masuk akil balik ini Pak, dewasa. Nafsu dalam diri kita ngomong. Ambek rokokan nggih. Anak sing nyocot ing wingking. Mulang ngaji ambek rokokan gak ditata krama. Gak ngereten raimu. Memang Pak, kalau kita ngaji di syariat dulu, saya memang ngalami. Jangankan awak dhewe iku nyun sewu ya. Rokokan, ngerotono pulpen disambok ambek guru. Apa kok ngono? Ndudono, wis ndang Mario ngajine, pulpen dideleh niku lho. Buku ditutup, ngoten niku, langsung disambok. Nek ngantuk dijarno. Nek sampak melakoni pulpen dirutuhno, buku ditutup wis ampun-ampun. Mboten angsal apa maneh rokok. Nek turu ya wis wajar, bengi begadang saya. Kalau ngaji ning babakan hakikat los sembarang monggo. Nggih. Dene nek sing nyocot berarti ketara iku mung syariat. Ngoten mawon gak usah. Angel-angel. Kita sebagai murid dulu nggak boleh, ojo maneh ngombe, yang ngono mang. Kalau sudah bahasa hakikat malah tak kongkon gawe kopi, wis digekno kopi amen. Rek gawe yo rek, wis sak cukupe ae sing gelem ngono. Ya separo tuku kopi, separo yo oleh gratisan lho ngono lho, sakno sing marung. Pun. Ketika kita masuk akil balik, disitulah jenengan kali kula persis seperti Nabi Ibrahim mendekat terhadap pohon huldi. Nggih. Berarti wujute telu mang adalah sebutan as-sajarah.
pohon khul. Kan sebelum Nabiullah Adam itu mendekat kan sudah diweling oleh Allah, di-warning, dam, silakan hidup di negeriku ini dengan catatan wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kau mendekati pohon itu. Hanya begitu. Jikalau kau mendekat, nek dijabarno, mesti kau kepingin, nek wis kepingin berupaya untuk meraih, karena di situ ada setan, ada iblis yang akan menjerumuskanmu. Sita, iki nabi, Pak. Nabi ya rasul, ya toh? Lah wong kita secara syariat bukan nabi, bukan rasul. Luwih kuat endi takwone? Loh, tapi itu aja kejerumus. Akhirnya Allah ngusir. Iku artine jenengan kalih kula niki, roh niki sudah mendekat, sing lanang nang wedok, sing wedok nang lanang. Lah cirine buah khuldi niku wonten rambute. Ojo mbayangno sing aneh-aneh. Seperti gandum, sampeyan buka lah nanggone tafsir Jalalain. Seperti buah gandum. Kalau di sini mungkin Indonesia jagung, sampeyan tolaki lah. Apa jagung kok wonten rambute? Lho ngoten. Lho niku nyenengno. Apa maneh dulur kula sing ning Madura. Bahan makan pokoknya adalah jagung. Nggih. Artinya apa to, Mak? Perkara telu niki li asyajarah. Niki. Siapa yang mendekat mesti kepingin. Sampeyan kenal Tarsana? Sing di alas nih kalau. Enggak ada hatinya ingin mempunyai mobil. Karena enggak mendekat Coba sing ana kota. Tonggone tuku mobil, mesti jenengan kepingin. Wis kepingin gara-gara mendekat. Coba jenengan ketika akil balik ojo gembul wong wedok, gembul wong lanang, ojo metu-metu. Niki mudah carane sampean untuk tidak kena gangguan rayuan nafsu di dalam diri kita. Nyuwun sewu, Pak. Yugo sampean belajarano seperti itu. Metu ibtidak, udah langsung sebelum balik masukkan pondok pesantren. Sampean gak usah mikiri piye bondone lan ojo. Karena masa anak-anak kita itu perlu pendidikan babakan ilmu njaba. Ya toh? Babakan ilmu dohir. Ketika saat di ibtidak, sanawi, aliyah, udah biar dia itu memahami itu. Golek pondok sing gak ana wedokane, artine santriwati dan santriwan itu terpisah, nggak bisa ketemu. Silahkan letakkan di situ. Wes, ini untuk menjaga. Nanti ketika sudah lulus aliyah, udah masuki pengajaran tentang dinut tauhid. Udah, nek niki sih penak nanti itu gak nemen-nemen. Tapi enggak kita. Kita dulu ceritanya enggak seperti itu mayoritas. Akhirnya kita mendekat terhadap pohon itu otomatis dengan ada keinginan. Kalau sudah keinginan mesti berupaya untuk mendapatkan. Akhirnya jatuhe iman, jatuhe trisno, cinta kita itu terhadap tigang perkara tadi. Apalagi sudah nikah, punya anak, kerja. Hidupnya, hatinya bergantung terhadap kehidupan dunia. Anak tuntutan bayar sekolah, istri tuntutan belanja, wis tah sebagai wong lanang ndase mumet. Temenan iki. Akhirnya kapan yo aku ono kesempatan iso ninggalno kabeh kuwi, terus aku fokus belajar dan laku kholwat. Ternyata kebanyakan wis tuwek-tuwek arepe
Mate. Nggih. Udah, iku bersyukurlah panjenengan karena jenengan masih ada kesempatan sisa waktu umur jenengan, tapi Allah sudah mengkerentekkan hati Anda untuk lebih baik. Ketika hati manusia sudah terjerumus di dalam kenikmatan dunia dan bergantung kepada makhluk, maka disitulah yang namanya sukseslah misi nafsu tersebut. Apa misinya nafsu? Anda supaya kecantol, menyukai, bercinta terhadap kesenangan kehidupan dunia. Kalau sudah terjebak di situ, misinya nafsu akan berhasil. Apa? Gelaplah hatimu. Visi dan misi itu beda, Pak. Visi adalah tujuan. Tujuan nafsu adalah bagaimana caranya ruh itu bersuka terhadap selain Allah. Ini proses. Setelah jenengan iki bersuka, wa yastahibbunal hayatad dunya. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau hati kita sudah, roh ini sudah kecantol menyukai kehidupan dunia, mewah-mewah, mesti menurut ayat itu alal akhirah. Hati jenengan gelap terhadap alam akhirat. Hatimu gelap terhadap Allah. Lah, ketika kegelapan sudah tersandang di dalam ruhaniyah kita, maka misinya nafsu itu apa misi? Akibat. Akibat dari semua apa yang kita lakukan. Udah berhasil. Lah sekarang Pak, mumpung perjalanan sampai kali kula masih ada sisa umur di dunia ini, udah kembalilah ke fitrah, sebab asalnya kita fitrah. Simple mawon. Bagaimana caranya kami ini bisa wa inna ilahi rojiun sebelum saya datangnya kematian? Mutu qoblal maut, matilah kau sebelum kau mati. Wa qala aidan faktulu anfusakum, Al-Baqarah 54. Bunuhlah iman-iman yang ada di dalam hatimu terhadap 3 perkara tadi. Bunuhlah. Lah cara untuk bisa membunuh iman tersebut, cara untuk jenengan ini keluar dari kegelapan ini, kembali pada sistem tadi di depan saya katakan, berilmulah, belajarlah ilmu tauhid, lalu berlakulah ilmu tauhid, artinya khalwat dengan zikir wasilah yang sudah jenengan berikan Allah. Nanti itu disebut zikir, nanti ada tahapan zikir dalam kitab ini dengan terus menerus. Dengan cara itulah Anda akan bisa keluar dari zona kegelapan menuju zona yang terang benderang. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah tadi di ayat 257 di awal ayat. Allah berkata, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Cara untuk jenengan iki keluar dari kegelapan, jadikanlah Allahu utawi Gusti Allah iku waliyun sebagai tumpuamu, persaksiamu, imanmu. Jikalau jenengan iki betul-betul estu mau menjadikan Allah sebagai imammu, yukhrijuhum, mongko yepti, mongko bakal ngetokake sapa Allah hum ing sira kabeh, maksude alladzina amanu, ngetokake minadz-zulumati dari zona gelap ilan nur menuju zona yang terang bener, dari jenengan iki alam dunia masuk ke alam akhirat.
inilah yang kata Rasulullah sebagai teladannya, jikalau kau wal yaumil akhirah masuk bisa ke alam akhirat, awakmu terlebih dahulu harus ada di mangkana yarjullah. Hati seseorang harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Semua itu akan bisa terjadi wa dzakarallaha katsiran. Jenengan harus terus-menerus berzikir. Pun lunas 2 bab sudah kami lunasi. Untuk masuk dalam sesi tanya jawab, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiripun kawula saged matur langsung dhateng Gus Son. Jujur nih Gus, panjenengane idola kula. Tahun yang lalu ketika ada kesempatan begini, saya sudah siap di bawah mic, hujan deras. Tadi disentil juga. Saya nunggu di depan itu Gus Son miyos kondure wis jam 11, jadi ndak sida sowan. Terus terang Gus, kawula badhe nyuwun tulung dhateng panjenengan sehubungan dengan panjenengan kawula idolakan sebagai pensinergi, pensintesa, pelaksana tupoksi zahir dan batin, sebagai ulama sekaligus sebagai umara. Mohon maaf kalau tidak menanyakan apa yang terkait dengan bahan kajian, tapi terus terang kalau matur mawon, jujur kacang ijo, badhe nyuwun tulung kami orang desa yang tidak dikenal ini, keparingan amanah Gus saking Eyang Gus Dur, Eyang Karno CS, berupa mahkota kepemimpinan Nusantara dan seterusnya dan sebagainya. Nanti kalau diizinkan kami badhe sowan matur langsung panjenengan. Tapi karena amanah itu sebenarnya kami terima sejak tahun 2018 dan beberapa tahun kami sirikan Gus. Baru 2 tahun terakhir kalau di Rasugengnya Gus Dur menyebut Pak Prabowo sebagai priyantun yang ikhlas, tahun 18 itu Bung Karno menyebut nama Prabowo. Sejak 2019 saya nyegat Pak Prabowo itu di Sidoarjo. Waktu itu kampanye akbar, tapi saya tidak diizinkan untuk ketemu oleh Gus Hasim sebagai penanggung jawab saat itu. Mulai tahun 2023 kemarin kami bersama Mas Edi Kuncahyo, kebetulan dokter di Provinsi Jawa Timur, itu sempat diantarkan sowan dalem di Kartanegara dan di Padepokan Garuda Yaksa, tapi tidak bisa ketemu juga. Kendalanya lagi-lagi birokrasi. Waktu di Akmil Jateng oleh Mas Edi kami juga diajak mau sowan Pak Prabowo, macet di level Pas Pamres.
ketika kami ke istana juga nggak bisa. Kami berharap melalui Gus Son sebagai pensinergi istilah kami itu bisa mengantarkan amanah itu kepada beliaunya. Sementara begitu, dengan segala rendah hati dan penuh hormat, kalau diizinkan nanti kami akan sowan langsung pada Gus Son. Pindah malih, mohon maaf, tidak terkait langsung dengan materi pengkajian. Unek-unek saya itu sejak tahun lalu mau saya aturkan Gus Son, tapi belum terungkap. Sementara begitu Gus, sekali lagi dengan segala rendah hati dan penuh hormat, saya mohon maaf pada sedulur jamaah sedanten, khususipun pada Gus Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi itu jenengan anggap penting, monggo, cuman 10 menit. Mengapa demikian? Supaya sampean bisa meringkas langsung pahul sahidnya. Artinya, intinya gimana? Ya sudah, gitu. Sebab secara syar'i kami pun tidak boleh dong kalau ada hubungan khusus kepada beliaunya untuk kami katakan, nggak boleh. Hanya saja memang fakta di lapangan, saya sebagai anak buah, saya ada di tingkat desa sing paling bawah, beliau paling atas, yaitu baina sama wal sumur, jauh sekali gitu ya. Ya, apa salahnya dicoba. Oke. Berikutnya monggo. Mohon maaf, mohon izin nambahkan sedikit. Sebenarnya tahun lalu kami sudah sempat punya nomornya Gus Son, sempat WA-an, sempat teleponan, tapi kelihatannya terblokir. Saya tadi sudah menghubungi Mas Budi, kebetulan sempat saya vitikan Gus, saya tiktokan tentang perjalanan kami soan ke Pak Prabowo, dan kebetulan juga sempat menulis surat melalui Kementerian Agama, sudah berstempel juga sempat saya tiktokkan. Terus kaitannya dengan, mohon maaf tanggapan Gusnya tadi, sebagai mediasi barangkali kalau bersama Gus Son, soan Bukoviva atau Mas Emil, kebetulan juga sempat kenal ala kadarnya. Kalau lewat Gus Son insya Allah beda. Gus Son jamaahnya banyak, ngajinya tembus langit sapitu, la ilaha illallah ana. Kalau saya ini orang desa yang tidak dikenal Gus. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih. Tetap mohon izin kalau diperkenalkan nanti saya sowan langsung panjenengan. Langgi 10 menit wae ngaten. Siap. Nggih, kula juga enggak janji, wong janji iku ana tagihane kok, ngoten ta. Nggih. Nggih tak rungokno, tak cerna sekiranya iku manfaah maslahah untuk seluruh umat Nusantara, mengapa tidak gitu loh. Oke, berikutnya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Gus Son, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan guru mursyid yang mengajarkan kepada kita tauhid tingkat tinggi. Mudah-mudahan apa yang diajarkan kepada kita semuanya bisa kita resapi, bisa kita laksanakan, dan bisa kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang menjadi ganjalan saya yang ingin saya sampaikan,
Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa ingin bertemu kepada Allah, maka ketahuilah dirimu sendiri. Kalimat tersebut apa yang dimaksud? Harus kita mengetahui diri kita sendiri, Gus, agar kita bisa bertemu kepada Allah SWT. Kalau dokter itu kan belajar tentang kesehatan, sudah banyak mengetahui seluk-beluk yang ada di dalam diri kita. Seandainya para dokter itu lebih memperdalam ilmu tauhid, saya rasa lebih gampang untuk bisa ketemu kepada Allah SWT. Namun sayang, para dokter barangkali mungkin ada, tapi nggak tahu saya. Ya mudah-mudahan ada. Bagaimana caranya untuk lebih kita bisa mengetahui diri kita sendiri agar kita bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam istirahatnya adalah sholat. Beliau dalam sholat, khususnya sholat sendirian itu lebih lama, karena beliau meyakini bahwa mi'rajul mu'minin as-sholah. Ketemunya, mi'rajnya orang mukmin kepada Allah dengan sholat. Apakah mungkin, Gus, kita semua dengan sholat itu bisa bertemu kepada Allah SWT sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan sholat? Qad aflahal mu'minun fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang dapat sholat dalam keadaan khusyuk. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa mendapat jawaban dari Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan disebut manusia itu terdiri jasmani dan rohani. Sebatas syariat itu mengenal anatomi di dalam jasmani, mempelajari apa yang ada di dalam jasmani, sehingga ilmu agama Islam tentang syariat itu memberikan petunjuk akhlak secara jasmani, disebut akhlak istimaiyah. Akan tetapi kita harus ingat, ada satu hadis Kanjeng Nabi, aku tidak akan diperintah Allah ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak inilah yang dimaksud dalam hadis itu akhlak ilahiyah, yang langsung hubungan terhadap anatomi ruhaniyah. Lah, tentang urusan ihsan atau makom makrifat pada Allah ada di anatomi ruhaniyah. Anatomi ruhaniyah ini hanya dibahas di dalam kaidah ilahiyah, berarti ilmu hakikat. Oleh sebab banyak umat manusia mencampakkan, nggak mau tentang ilmu yang mendidik, mempelajari anatomi ruhaniyah lah, akhirnya potret karakter sifat manusia itu seperti apa yang Allah katakan di dalam salah satu ayat, ulaika kal an'am balhum adzol, seperti sikil papat. Makanya pejabat, siapapun pejabat, mulai tingkat RT, RW, kadus, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden, sampai notok, jikalau hatinya tidak ada dan tidak mengerti tentang anatomi ruhaniyah dan mempelajari dan mengamalkan, jangan harap korupsi itu hilang. Ora iso sepanjang sejarah di negara manapun
pasti. Karena ini memang sudah rumus. Dalam sebuah rumus, siapa yang hatinya dikuasai pohon basariyah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mau hatinya tinggalkan kesenangan dunia. Tapi siapapun yang hatinya itu sudah tidak terkuasai pohon basariyah alias sudah tumbang, terus yang subur itu adalah pohon basiroh, maka disinilah gak usah ada polisi, gak usah ada KPK, gak usah ada inspektorat. Jarno ora mungkin dhek berani untuk ngeloni sing duduk barangi wong. Wong seneng gak oleh apa maneh ngelon. Wong seneng iku belum tentu ngeloni lho, Pak. Ya toh? Berangkate asale iku seneng. Diteruskan mendekat. Terus ketemu akhirnya dikelon. Nek wis dikeloni dihai. Kalau sudah dihai enggak mungkin untuk bisa keluar. Tapi bukan berarti adanya KPK, adanya inspektorat, adanya kepolisian, itu hanya semata-mata menekan. Cuman kadang-kadang petugasnya ya melok. Kadang-kadang loh ya. Artinya ya gak seluruhnya, lihat aja nanti. Indonesia itu Pak, aslinya makmur. Tongkat diencepno ae wis dadi singkong. Coba ning ngarep mriku. Mboten saged. Mangkane mengapa ning Quran iku ana istilah baldatun thayyibatun warabbul ghafur, itu di situ. Cuma sumber daya manusianya inilah yang perlu ditandani. Lah ketepatan itu salah satu di antaranya lembaga yang bernaung di situ untuk menciptakan generasi non korupsi adalah Jaya Baru, karena isi apa yang diajarkan itu adalah mengenal anatomi rohaniah ini supaya mengenal dirinya. Kalau sudah mengenal dirinya, maka betul-betul mengenal Tuhannya sesuai dengan apa yang jenengan sebutkan tadi. Sing sapa wonge pengin ketemu Gusti Allah, mongko dheweke terlebih dulu kudu kenal dirinya sendiri. Di dalam ruhaniah ini kita harus mengenal nafsu. Siapa nafsu? Kita harus mengenal akal. Kita harus mengenal ruh. Cuman itu. Dalam diri sampean iki tiga niki lho. Yang harus jenengan iki oyak-oyak. Yang harus panjenengan oyak-oyak. Makanya mengapa kami mengatakan bimbingan teknis mulai dasar tauhid ini untuk harus sampean kalih kula trimo dan kita fahami, selanjutnya kita amalkan, itu sesungguhnya akan mengenalkan dirimu terhadap dirimu sendiri. Urusan umat iki mengindahkan atau tidak bukan urusaku. Sing penting sudah saya woro-woro. Urusan mau menerima dan tidak iku hak panjenengan, dan ingat saya tidak akan pernah menyalahkan jenengan yang menolak, ndak. Karena semua diri manusia itu ada prosesnya masing-masing. Tapi satu hal yang harus kau ingat, letak kesadaranmu nanti ketika di dunia ini sudah habis, maka idza jaa ajaluhum, ketika ajal itu datang detik-detik disitulah kesadaranmu akan timbul. Tapi waktunya sudah habis. Tentang masalah anatomi ruhaniah mengenal diri secara ringkes mawon. Sapa si awak dhewe iki? Umume ngomong makhluk. Lah ngoten nggih? Oke. Sampai ojo memandang dari sisi makhluk.
Sampean harus memandang hidup di dalam diri jenengan. Sampean memandang makhluk, nanti menamakan roh. Menamakan roh. Lah roh itu nanti umumnya akan kelebu makhluk. Kalau sampean memandang urip, hidup, itu lebih banyak larinya kepada Allah. Sebab al-hayyu itu adalah sifat yang wajib dibawa oleh Allah, Sang Pencipta. Loh, disitulah nanti jenengan di samping sudah mengenal nama la ilaha illallah, juga sudah mengenal sifat termasuk hidup. Di situ dilanjutkan Anda harus mengenal zatnya supaya mengenal aku. Mengenal aku. Inilah tauhidnya la ilaha illa anta sampai la ilaha illa ana. Itu ada mungkin dibahas besok di pasal 6. Cara hati terlepas dari kebutaan. Di situ ada pengajaran tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan la ilaha illa ana. Lengkaplah sudah syariat thariqat hakikat makrifat. Kalau sudah mengenal siapa sebenarnya di balik kita semua ini, itu adalah aku Allah, maka secara otomatis sholat yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu, shollu kama ra'aitumuni usolli, pasti akan sebagai jalan as-sholatu mi'rajul mu'minin, bisa sebagai kendaraan Anda, jalan Anda untuk bertemu Allah. Mi'raj itu adalah maknanya naik, gitu. As-sholat utawi sholat iku mi'rajul mu'minin, kendaraan jalan Anda orang mukmin untuk bisa bertemu Allah. Makanya ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1 tentang masalah mi'rote Kanjeng Nabi terhadap Allah. Di Sidratul Muntaha, bahasa kita di maqam musyahadah, itu mengapa di situ memakai asra bi abdi? Artinya Anda akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa atau di maqam musyahadah kalau Anda sudah ngelepas keakuan Anda yang bisa berjalan. Asra kang nglakokake sapa alladzi urip mau biabdihi kelawan kawulane alladzi, berarti Muhammad sudah tidak ngakui olehnya bisa berangkat sendiri. Ndak, dia justru merasa berangkatnya itu karena diberangkatkan oleh Allah. Ini harus sampai lepaskan nanti. Harus sampai lepaskan. Setelah detik-detik di musyahadah, itu berarti tidak ada yang memperjalankan, tidak ada yang dijalankan, pelakunya hanya tunggal. Ya berlaku sendiri. Diterangkan di dalam sifat salbiyah, qiyamuhu binafsihi, berjalan sendiri. Bentuk ening ati sampean wis gak ana rasa makhluk. Bentuk ening ati sampean rasa sing muncul aku Allah atas segala hal apapun. Nantinya di situ pertanyaannya, apakah di dalam waktu sholat itu bisa bertemu Allah? Jawabannya tidak dan bisa. Tidak bagi siapa, bisa bagi siapa. Kalau bahasanya wong Sayyidina Ali enggak bisa, lho wonten sing ngomong ngoten. Sebab cerita ketika Rasulullah memberikan sayembara pengumuman terhadap para sahabat, siapa yang bisa sholat khusyuk tak kasih serban hijau, sekalipun Sayyidina Ali tetap tidak bisa. Terus jangan disimpulkan, Sayyidina Ali gak iso, apa maneh awak dhewe.
Awak dhewe lho turunane 21. Ora enek turunan wali nisore Sayyidina Ali, gak iso. Aja ngono. Sebab nek ngono padha awakmu iku menek atau memperkerdil imani seseorang. Dan hadis itu maksudnya tidak seperti itu. Itu contoh, maksud itu contoh. Terhadap siapapun nggak pandang duwe gelar nasab sing paling dhukur nasabe Kanjeng Nabi wis ya. Siapapun Anda kalau punya nasab garis keturunan teko Kanjeng Nabi ojo kemlelet. Kuwi nek mlebu nang Jaya Baru gak kanggo ngono iku. Gak kanggo. Lho nggih, Pak. Apa maneh sing ngaku-ngaku? Ora kanggo. Kemarin ada, ya toh. Ora usah tak critakno inisiale. Ngeduk-ngedukno keturunan. Talokno ning kene iku kabeh padha. Ora kanggo. Bah kuwi anake kiai, bah kuwi anake wali. Nek wis mlebu ning Jaya Baru, kuwi diuntal bajul. Wis entek kowe. Gak kanggo kuwi iki. Nek iku masih digawa walaupun kuwi mlebu nek Jaya Baru 30 tahun, metu ya gak nggawa ijazah kuwi. Metu gak nggawa derajat di mata Allah. Karena ini penghalang. Nyun sewu, kenek tak elingno gak kenek atimu lara terserah. Lho nggih, sing duwe keturunan apik iki lho. Sing duwe nasab apik. Kenek tak kandhani monggo, ora kenek ya sak karepmu. Intine sisa umurmu iki lho aja kok gawe takabur tentang nasab. Berapa tahun ini gegeran nasab nih? Wis durung mari-mari. Iku gak iso mari, Pak. Mari ning kene matek bongko kabeh. Baru mari. Nyun sewu. Semuanya memang ada nilai min plus. Sekalipun jenengan ini hak secara gen dohiriyah ada, belum tentu gen ruhaniah ada. Oh matek iki. Ngene iki lurah. Ya apa lurah. Ya wis ora apa-apa dilungkas. Kono sik ngedusi sik. Wono mudine dhewe. Engko lurah lak bagian ngimami ngono ya. Ya ono sing ngimami dhewe. Nek lurah repot ya gak budal ngono. Pun tutuk apa, Mang? Tutuk mate. Ya. Kenek kandhani monggo, ra kenek ya ora apa-apa. Wong semuanya bakal mati. Yang punya gen dari Rasulullah jasmani, ya kudu dipikir gen iku kudu ya sak rohani. Kebanyakan mboten. Nek gen ada, gen jasmani oke. Tapi gen rohani iki le harus kita pikirkan dan itu belum tentu. Dalane cuman siji. Sampeyan kudu ngeblat
ngikuti apa ajaran Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutono aku. Mana yang Rasulullah teladankan di dalam Al-Quran yang paling tajam adalah liman kana yarjullah, mendekat bertemu Allah. Saiki ati sampeyan ana kepinginan kok ingin ketemu Allah, berarti Anda gene Rasulullah, gen ruhania. Walaupun gen jasmani yang enggak ada, nyempal waduh misalnya ya, tapi gen ini rohania ada, gak jauh berbeda. Sebab ngenten Pak, berawal dari ayat nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menghendaki pada hamba siapapun yang Allah kehendaki tentang nurun ala nurin, yaitu cahaya ma'rifat, semata-mata untuk menjadikan Anda rohania bisa bertemu Allah. Iku urusane Gusti. Walaupun ada nasab gen jasmania terhadap Rasul, jikalau tidak Allah kehendaki untuk makrifat, bukan berarti gen rohaniah ada. Ngoten lho. Kurang ide ya apa Abu Jahal. Halo. Jenengan kali kula pamane. Ayo. Pamane Rasulullah. Gen rohaniah enggak ada. Iki nek diurus munggah Nabi Ibrahim. Jane gampang Pak goleki gen niku secara rohaniah. Mek situ to. Nek atine iku ahli hijab berarti enggak ada gen. Nek atine iku ahli syuhud, ada keinginan untuk bertemu Allah. Itu tanda-tanda jenengan gene Rasulullah. Gampang mawon. Mula sing lagi rame di medsos tentang nasab atau duriyah, sekalipun jenengan iku duriyah secara fisik jasmani, kalau rohaniah jenengan belum makrifat pada Allah, berarti belum gen rohaniah datang Rasulullah. Padahal Allah sudah katakan di dalam surah Ali Imran 31 tentang masalah gen niki. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhbib, habib jamak dari habaib, artinya kekasih Allah. Ojo gampang sampai nyeluk wong iku habib, karena artinya kekasih Allah. Sekalipun itu duriyah betul-betul secara gen fisik dari Rasul, kalau rohaniyahnya itu tidak ngiblat sama dengan sifat kanjeng Nabi, maka bukan termasuk habib, bukan termasuk kekasih Allah. Sekalipun jenengan iki di mata masyarakat golongan orang welek, wis tah welek pol pandangan menungso, tapi rohaniyahmu itu sifat karakter koyok Rasulullah, ya inilah yang disebut ayat itu yuhibbukumullah, sebagai kekasih Allah. Ya iki geni Rasulullah. Pun jadi salat bisa mencapai kekhusyuan. Dalili surat surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi yang jenengan sampaikan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Iku keterangan, ayat itu keterangan orang-orang mukmin. Jikalau sholatnya betul-betul dalam keadaan khusyuk, maka berbahagialah. Adanya keterangan seperti ini menunjukkan ada nominasi harapan kita sebagai orang mukmin itu menjadi ihsan. Ihsan itu makrifat. Dengan catatan ya iki mau tak gelar babakan cara untuk mengetahui anatomi rohaniah, mengenal diri
sendiri, bukan mengenal diri jasmani tapi mengenal diri rohani. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nami gula Patono saking Brebes, namun aslinya pun kelahiran Indramayu. Niki sebagai pemula, terutama kula jeng curhat krihin kali Guse. Karanten sesungguhnya terus terang mawon Gus. Bisane gula sakit mriki niki pertama ya alhamdulillah atas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kula sakit kepanggil langsung kali Guse lan kari para jamaah ingkang dipunridhani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masalah cerita kula sampai dugi niki sekedik niki persoalane karanten wenten nopo ya? Niat kirang saya sebenarnya. Nopo kirang saya nih? Lamun makom kula makom kasab niki wau sampun diterangna sangat susah sangat untuk melepas tentang keluarga, tentang pekerjaan. Terus kula selesai kenal kali Guse lewat YouTube niku kirang langkung 3 atau 4 tahun yang lalu, Bu. Tapi alhamdulillah seniki baru kesampaian. Mulane kula niki sebenarnya sangat menyesal sekali, kecewa sekali saya hadir di sini. Mengapa tidak sudon dari dulu datang Guse? Sebab kula niki berangkat dari sudon teng Guse. Biasanya tiap tahun rencana sampun diamen niku dipersiapkan, tiba-tiba kata kebutuhan sanes boten dadi. Nah, akhir-akhir tahun niki Gus, kula niki ngerasa tertantang, opo iyo di zaman yang katanya akhir zaman ini masih ada seorang ulama yang sudah bisa melepaskan dunia. Sebagaimana yang saya ketahui bahwa sekarang ilmu apapun ini tujuannya untuk kebutuhannya, Gus. Bikin pondok, pungut bayaran, bahkan dipungut uang makan. Sedangkan kula sumber saking YouTube Gus, sing penting mau hadir ke sini disiapkan untuk makannya. Belajarnya pun gratis. Maka kula sudon sebenarnya mriki. Bahkan rencananya pun kula boten lami niki. Tapi karena wingi kula juga tertantang oleh Guse. Masya Allah, masa kita sudah tahu kebenaran mau pulang lagi gitu Gus. Jadi insya Allah ya selami Allah mengizinkan kami di sini akan mengikuti Gus. Terus lamun dari dulu saya sudon, mungkin dari dulu. Maka kedatang kesempatan ini Gus ngapunten ingkang kata karena dasarnya kula mereka nih karena sudon, tapi alhamdulillah dengan sudon ini akhirnya kula kepangi kali Guse. Lamun nganderna kula istilah memerangi kebutuhannya niku boten saged. Kados yang terjadi rencang kula Gus. Karena kula seneng datang sampean niki boten kangge kula pribadi. Kadang-kadang kula sampaikan sing dereng istilah ini ngali YouTube Gustus tak ajak niki lamun sampean pengen sumrep ajaran kang bener niki Guse. Wenten rencang kula Gus, bahkan niki pesen amanah. Tak sukani istilah YouTube sing panjenengan dan piyambake nonton tertarik, bahkan dia aktif malah. Tapi ternyata kemarin diajak sini dia masih ya seperti saya dulu. Ake abote Gus. Karena pribahasa kasar yang kula niki kaum kasar bukan kaum tajrid. Pribahasa kasar niku ya boten kerdog niku ya susah kula niki. Sebab yen boten nyeker ora badog. Napa jelasnya? Karena Allah boten ulung-ulung langsung upaya rezeki dateng kula. Apa maning kula pamit teng istri mawon niki teng istri badhe mriki menjelang Ramadan. Ya saking nekate kula, Bu, bagus. Lawan boten nekat ya boten dadi lah. Akhirnya kula pasrah, setuju ora setuju kula nyuwun diizini mriki. Mung napa pesene aja suwe-suwe. Masalah kula juga memaklumi tiang istri niku kan biasanya pengelola ekonomi, Gus. Makom kula tiang awam niku kan singaran puasa Ramadan sekedai ngirit malah jadi orot. Jadi lamun kula tinggal mriki pemasukan berkurang, kebutuhan meningkat. Mungkin khawatiran tiang istri ngoten, Gus.
Tapi muga-muga kula datang kesempatan ingkang penuh berbahagia niki, kula njaluk tulung jadah doa khususnya saya Gus serta bersama jamaah seluruhnya, kula nyuwun jadah doa supados tiang-tiang ingkang maksih dereng mriki namun sampun cinta datang ajaran Dinul Tauhid, muga-muga dipun mudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk segera berkumpul bersama-sama untuk sinau sareng. Niku Gus, jadi mau pesen rencang kula sing dereng saged mriki karena sampun aktif, beliau pernah pesen kitab dan kitab niku sampun terkirim. Tapi piyambake pengen suruh napa niki asli sing pondok niki napa sanes ngoten. Nggih. Ampun nggih. Nggih, matur nuwun kirang langkunge billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyong. Nyong iki minangka godhek. Tahu godhek? Sapu. Dijadikan al-haq sebagai panjang tangan mawon. Iki bahasa sederhana. Tapi sebetulnya nyong iki al-haq. Sing sapa wonge nyawang nyong sapu, mongko wong iku bakal muja nang sapu. Tapi kalau sapa wonge barang siapa yang memandang nyong iku al-haq bukan nyong sapu, berarti nyong men. Wong Brebes ya nyong. Termasuk Pekalongan nyong aku. Kalau jenengan mandang akunya al-haq, mongko inilah yang dimaksud Nabi Ibrahim, wama ana minal musyriki. Sudah tidak ada perbuatan penyekutuan terhadap Tuhannya pada sesuatu. Berarti bersih, sudah tidak syirik. Saya pribadi secara hablum minan nas tidak menyalahkan jenengan, siapapun yang punya suudzon terhadap diri saya khususnya. Lah iya, apa ada zaman yang akhir ini ada seorang ulama, wong saya bukan ulama, berarti saya tidak. Semuanya itu fasilitas apa yang terkait masalah pondok itu enggak ada yang enggak bayar. Nggih, mohon maaf. Ternyata kalau sampai melihat sapu nih, ya enggak ketemu. Sebab kita manusia, siapapun kita pasti butuh dan pasti ingin memperkaya diri. Itu pasti. Tapi kalau jenengan nyawang melihat bersaksi al-haqnya, lawang al-haqnya sudah maha kaya. Lah ngoten toh? Enggak ada ceritanya al-haq memperkaya diri karena sudah kaya. Jadi orang yang kaya itu belum tentu orang itu segala hal apapun memiliki, bukan. Orang yang kaya itu adalah orang yang sudah kehilangan orangnya sebagai basariah baru. Orang yang bisa hilang orangnya
sebagai sifat basariyah. Basariyah itu hubungannya dengan sifat-sifat manusiawiyah pada umumnya. Itu hanya dengan cara Anda harus berilmu, taklim, harus laku amal, kholwat, dan diikat dengan terus-menerus atau istiqomah, baru bisa. Ingat, yang namanya masjid itu tidak mengenal namanya najis. Siapapun yang masuk masjid wajib melepaskan sandal, karena sandal identik dengan perkara najis. Siapapun yang ingin masuk di alam akhirat wajib dia lepaskan alam dunia. Siapapun yang ingin bertemu Tuhannya wajib melepaskan sifat basariyah. Wajib. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk. Dan untuk mencapai hal itu setiap A, B, C, D punya proses masing-masing. Sampai 4 tahun misalnya kok suudon, gak salah. Karena ingin membuktikan kebenaran. Gak salah. Jenengan ini gak salah. Karena proses dalam diri panjenengan itu harus ada seperti itu. Semua kita, Pak, sebelum bertemu Allah, bertemu dulu genderuwo-genderuwo nih. Gitu? Harus. Karena prosesnya Nabi Adam juga begitu. Ya iku wong Jawa ngarane sangkan paraning dumati. Qur'ane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boten napa-napa, Pak. Yang menjadi saya ini prihatin cuman satu. Qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Orang-orang yang mendustakan dirinya tentang pertemuan terhadap Allah. Wa qala aidan dalam ayat lain, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Orang yang ingkar terhadap dinu tauhid pasti ingkar tidak mau bertemu Allah. Yang menjadi prihatin saya, hal itu nanti ketika saat idza ja'athumus sa'atu baghdatan, ketika perkara yang mengagetkan datang yaitu kematian, barulah sadar ini saya prihatin. Maka pantaslah saya menyatakan bela sungkawa, mesake. Sebab mereka yang masuk di golongan ini Allah katakan fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mereka pasti akan masuk di alam yang gelap. Niki bahasa kinayah, gelap itu tersiksa. Wa adallu, bahkan ayatnya terakhir wa adallu, dan lebih tersesat apa nih sabilan, jalannya. Istilah kita secara fisik, anatomi mata buta, yang terjadi cuman gelap. Menuju tujuan pulang gak akan pernah bisa, mesti tersesat. Entah itu kejebur kali, entah itu kejebur got, itu pasti secara anatomi jasmani. Begitu juga rohani. Makanya walaupun resiko kami menyampaikan tentang dinut tauhid itu musuhnya, nek ngomong musuh tapi tak anggap ikut teman ngoten mawon, luar biasa. Walau karihal musyrikun, Kanjeng Nabi iku walaupun aku dibenci seluruh umat sak dunia, tetap kami sampaikan
Jikalau tidak kami sampaikan, Rasulullah itu, saya telah mengingkari kerasulan saya dari risalah yang Allah berikan. Gak berani. Lebih baik saya dicaci di mata manusia daripada saya dicaci di mata Allah. Sekarang semampu bahasa saya sendiri akan kusampaikan, walaupun tidak 100% seperti beliau, sedikit walaupun tetap kami sampaikan. Sebab apa? Terlebih dulu memang Pak, menyampaikan ini harus gila dulu, harus gendeng dulu. Sebab nanti di tengah perjalanan, jikalau orang ini pernah gila, dia tidak akan pernah sakit hati jikalau disebut orang gila. Jawabannya cuman hanya satu. Loh, lagi iki ya awakmu roh nek aku pernah gendeng. Lah penak tau? Penak. Tapi aku yakin jenengan kalau sudah terbuka hatinya, justru jenengan akan mengatakan ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti seperti itu. Jadi kesimpulannya dari panjenengan wau yang ada di Brebes, pertama, kami tidak pernah menyalahkan jenengan sejak 4 tahun yang lalu, enggak. Karena saya memandang setiap diri manusia punya proses masing-masing. Yang kedua, saya bersyukur pada Allah jikalau hati jenengan sudah dibuka tentang kebenaran yang sebenar-benarnya. Begitu. Yang terakhir, sebagai manusia kami pun tetap mengharapkan terhadap saudara saya yang hatinya belum kebuka, muga-muga Allah ndang buka namung ngoten. Pun ganti wong wedok sing wonten takok, wong lanang sampun, wong wedok ganti. Ibu-ibu barangkali ada, kami persilakan. Pun mboten enten Bu. Nggih, wis nek ngoten. Nika wau 10 menit. Habis 10 menit langsung kula takziah mekaten. Pun monggo kita tutup dengan suratul Fatihah. Yang jelas ketika membaca suratul Fatihah, hatimu harus bertajalli. Supaya apa? Namanya doa itu akan sampai pada Allah tatkala hatimu melepaskan keakuan dirimu. Lahumul Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.